Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi dispersi, yaitu gases into liquid, dengan anggota Akmal Gani Kalpigo dengan NIM 028, Adit Prabu Albana dengan NIM 030, dan saya sendiri Muhammad Firoz Opramada dengan NIM 040. Jadi sebelum kita masuk ke materi dispersion, sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai mixing. Jadi mixing itu adalah sebuah proses pencampuran di mana antara kedua fase atau lebih yang memiliki fase yang sama atau berbeda. Jadi, di dalam mixing itu ada yang namanya agitasi. Nah, agitasi merupakan sebuah proses gerakan pengadukan antara dua bahan atau lebih hingga mencapai kondisi yang homogen. Nah, proses agitasi ini juga terjadi perpindahan panas dan juga perpindahan massa. Pada tangki dalam mixer sendiri, dia memiliki beberapa komponen penting. Antara lain ada vessel, baffles, draft tube, lalu ada tipe impeller, ukuran impeller, kecepatan impeller, dan letak impeller yang akan mempengaruhi dari hasil mixing tersebut. Untuk materi berikutnya, Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang gas dispersion. Jadi gas itu biasanya didispersi ke dalam cairan untuk memudahkan transfer massa. Dalam beberapa situasi itu gas didispersi itu dengan cukup baik menggunakan sparger. Tapi perhatian utama yang mau saya bahas di sini itu efek yang lebih intens apabila sparger dan agitator itu dikombinasikan. Nah, Sparger itu adalah perangkat yang dirancang yang fungsinya untuk mendispersi gas secara merata ke dalam cairan yang agar terjadi kontak yang baik antara fase gas dan fase cair yang dapat dilakukan melalui struktur yang berpori atau pipa-pipa kecil atau elemen-elemen khusus lainnya yang memungkinkan untuk membuat gelembung-gelembung gas kecil. Nah, agitator memiliki kemampuan untuk menciptakan gerakan cairan yang kuat dan dinamis di dalam tangki atau wadah. Agitator ini digerakkan oleh impeller. Gerakan ini mencakup pengadukan, putaran, dan pergerakan fluida yang dapat meningkatkan kontak antara fase gas dan fase cair serta mempercepat transfer massa. Nah, meskipun mereka fungsinya tuh berfungsi secara berbeda, namun sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan kontak antara cairan dan gas sehingga kedua ini bisa digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi prosesnya. Jadi, digunakan spargers itu dari bawah tangki untuk mendispersi gas secara merata ke dalam cairan, kemudian impeller berputar untuk menciptakan gerakan fluida yang dapat meningkatkan kontak antara fase gas dan fase cair. Nah, jadi spargers itu memberikan kontribusi pada tahap awal dispersi, sementara agitasi itu terus memelihara kondisi dengan gerakan dari fluida yang kuat yang mendukung transfer massa selama seluruh prosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. oke, jadi di sini ada sebuah proses simulasi mixing dengan CFD. Materi. Oke, kita lanjut ke example problem. Di sini ada sebuah perhitungan untuk mengenai mencari pressure drop. Direncanakan untuk pembuatan 40 static mixer unit yang menampung atau membawa 50.000 pon per jam air dan juga 5.000 pon per jam udara dengan suhu 60 derajat 60 derajat Fahrenheit dengan inlet pressure itu sebesar 100 psij. Density dan viskositasnya seperti yang ada di soal. Kemudian langkah pertama dengan menghitung
delta PL dan juga delta PG. Delta PL itu delta PL sendiri adalah pressure drop of liquid phase only, dan juga delta PG-nya itu adalah pressure drop gas phase only dalam satuan PSI. Kemudian nilainya itu untuk yang delta PL-nya 0,12 PSI per elemen, dan delta PG-nya itu 0,13 PSI per elemen. Yang pertama, menghitung X faktor. Seperti pada tampak di layar, rumusnya delta PL dibagi delta PG di akar dipangkatkan setengah, mendapatkan nilai 0,96. Kemudian menghitung regime flow-nya. Bilangan Reynolds sama dengan 6,31 dibagi dengan WW itu sendiri adalah mass flow rate-nya, kemudian dibagi viskositas dari water dan dikali dengan ID of static measured unit. Dan untuk yang udara sama, untuk mencari bilangan Reynolds-nya hanya saja diganti nilai viskositasnya menjadi viskositas udara, dan W-nya itu menjadi flow rate udara yang masuk. Kemudian kita menghitung turbulent region-nya dengan turbulent faktor, di mana X-nya itu 0,96. Untuk nilai turbulent faktornya itu disimbolkan VLTT dan juga VGTT. Dengan VLTT-nya itu 4,4 dan VGTT-nya itu 4,2. Dan terakhir kita bisa menghitung total pressure drop-nya dengan menghitung delta P, itu sama dengan delta PL dikali VLTT kuadrat, didapatkan 2,3 PSI per elemen, atau kita juga bisa menghitung dengan delta PG gas dikali VGTT kuadrat untuk gas, didapatkan 2,1 PSI per elemen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Eh, Oke, materi selanjutnya. Break yang tadi adalah keterangan dari setiap rumus. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada penjelasan yang masih kurang. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.